teman-teman, kita sudah sampai di stasiun Surabaya Pasar Turi. Di sana tersedia kereta api Sembrani, teman-teman. Tujuannya ke Gambir juga, teman-teman. Kalau nggak salah ini diberangkatkan jam 19.20 ya, tapi nggak tahu sudah dirubah atau belum. Seperti ini tampilan toilet dari kereta Pandalungan. Ini kereta tahun 2002 yang diperbarui, teman-teman. Toiletnya diperbarui seperti ini. Ditulis juga di sini produksi 100% Yayasan Garai PT KAI Persero. Lampu warna kuning 2. Terus temboknya dibikin ya, dikasih apa ya, bahannya sepertinya plastik, teman-teman. Ini diperbarui ya, teman-teman, bukan model awalnya seperti ini. Toiletnya ini toilet model pojok yang sebenarnya saya kurang suka. Teman-teman, akhirnya kita sudah sampai Semarang, teman-teman. Sekarang nama Semarang disematkan dengan Bang Jateng, teman-teman. Seperti ini. Semarang Tawang Bang Jateng. Aduh. Iya, seperti itu, teman-teman. Semarang Tawang Bang Jateng. Semua, teman-teman. Di sini kereta kita isi air, kemudian pergantian kru. Bahkan OTC-nya pun on train cleaning-nya pun ganti, teman-teman, di sini. Dulu perasaan OTC itu tidak ganti-ganti ya, mereka full trip. Tapi di sini ganti, teman-teman. Kereta api Pandalungan. Kereta api kita berangkat dari stasiun Semarang Tawang, dan sebenarnya ini sekarang jam 11 malam ya, teman-teman. Jadi kita skip tadi, kita tidur. Nah, sepertinya sekarang waktunya midnight snack, teman-teman. Ini bukan midnight snack, tapi ini lebih tepatnya midnight meals. Asik. Karena ini makan malam, teman-teman, bukan sekedar snack. Oke, makan malam kita spesial, menu baru ya. Saya baru pertama kali coba di kereta api Pandalungan sebelumnya yang tidak dibikin videonya, yang sudah kita singgung beberapa kali. Namanya nasi ayam bulgogi, teman-teman. Oke, di sini tersedia nasi, teman-teman. Kemudian telur dadar ini. Kemudian ayam bulgoginya. Kemudian sayur-sayur rebus ini, kacang-kacangan, dan wortel, dan kacang panjang. Oke, teman-teman, kita nikmati makan malamnya, midnight mealsnya. Asik. Nah, teman-teman, seperti yang sudah kita singgung, kereta api Pandalungan ini mungkin rangkaiannya diganti atau bukan milik rangkaian Pandalungan atau gimana. Rangkaian Pandalungan sebelumnya itu yang sebenarnya ya, itu kereta makannya estetik. Nanti kita lihat fotonya. Nah, fotonya ini juga sedang midnight snack, teman-teman. Ini pop mie di sini. Ini sama, ini kereta lama juga, kemudian di-upgrade. Keren kan? Terus pintunya otomatis, tapi tidak ada videonya. Pintunya otomatis dipencet tombolnya. Jadi hanya diperbarui, diperestetik, dibikin estetik. Teman-teman, saya ingin berbagi pengalaman single seat, teman-teman. Jadi kita nggak perlu review apa yang fasilitas apa yang didapat, tetapi fokus kepada single seat. Jadi single seat ini, teman-teman, ada di
hampir setiap eksekutif ya, untuk produksi beberapa tahun itu tidak ada yang tidak ada single seatnya, tetapi kebanyakan ada single seatnya. Nah, dan sampai sekarang pun yang tahun 2018, 2019, 2020 itu ada single seatnya semua teman-teman, eksekutif ya. Nah, single seat itu ada di nomor 13B dan 1C teman-teman. Dan itu untung-untungan teman-teman, bisa dapat paling depan seperti kita sekarang, bisa juga paling belakang seperti pada pengalaman sebelumnya teman-teman. Single seat. Jadi misalnya 13 seperti kita sekarang 13 tetapi dapatnya depan, atau kadang satu dapatnya belakang atau dapatnya depan, itu tidak menentu teman-teman, kecuali kalau teman-teman bisa menghafal atau menghafal ya, mencatat arah jalannya kereta ya, sebelum kereta itu diganti rangkaiannya atau diputar rangkaiannya. Nah, jadi alhamdulillah ya, sekarang ini single seatnya teman-teman tidak seperti tahun 2018 yang terlalu mepet dengan pintu dan tembok depan. Jadi agak lega lah pandangannya, nggak terlalu sempit. Walaupun sebenarnya di tahun 2016 juga agak lega juga pandangannya kalau kita melihat ke kaca pintu teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, dari tadi single seat atau secara umum di kursi paling depan atau paling belakang itu menjadi penjaga pintu teman-teman. Jadi ya adalah kadang orang-orang yang tidak menutup pintunya dengan rapat atau bahkan tidak menutup pintunya, ya yang paling kebisingan ya kita kalau tidak ditutup pintunya. Jadi kita mau tidak mau menjadi penjaga pintu teman-teman. Ingat gak teman-teman, dulu di video sebelumnya di sini ya teman-teman, di kereta api Sembrani, waktu itu kita ke Tegal itu tidak ada selimutnya teman-teman. Nah, kemudian muncul kembali ada selimutnya lupa beberapa bulan kemudian ya, dan kita sudah pernah ngalamin sebelumnya, dan sekarang kita juga mendapat selimut juga teman-teman. Tapi teman-teman, sebenarnya ya itu tuh gimana ya, PT Kereta Api ini mendegradasi fasilitasnya ya, dari dulu hingga kini teman-teman. Seperti contohnya makan teman-teman. Walaupun sebenarnya saya dari kecil belum pernah ya mengalami layanan servis makan di kereta eksekutif ya, tapi dulu itu sempat ada teman-teman, layanan makan untuk penumpang eksekutif. Kemudian dihilangkan, kemudian juga seperti bantal teman-teman. Sekarang kita tidak ada bantal teman-teman. Dulu di setiap kursi disediakan bantal kecil. Kemudian kalau kereta apinya jarak jauh banget, itu di beberapa stasiun diganti sarung bantalnya. Jadi pada saat itu masih ada bantal, masih ada selimut. Kemudian dapat selimut juga. Bahkan kemudian setelah itu bantal dihilangkan. Bahkan selimut pun dari kereta api eksekutif sempat dihilangkan teman-teman, dan harus menyewa teman-teman. Yang seperti yang kita tadi di kereta api Sembrani teman-teman, tahun 2021 kalau nggak salah teman-teman. Tetapi teman-teman, jangan lupa juga ada kebaikannya juga dari dulu hingga kini, seperti PT KAI dapat membasmi para calo dan para preman dan penumpang gelap yang berkeliaran di stasiun dan di kereta api. Kemudian dulu tuh lebih nggak karuan lagi teman-teman. Walaupun kereta api eksekutif berkecoa, tidak difumigasi, tidak dibersihkan secara mendetail. Sekarang tiap 6 bulan sekali, kalau teman-teman tahu, tiap 6 bulan sekali semua rangkaian kereta api mau kelasnya apapun difumigasi teman-teman. Difumigasi, dibasmi serangga-serangga yang bersarang di kereta api tersebut. Jadi ditutup rapat rangkaiannya, kemudian dikasih gas beracun. Oke teman-teman, ini sudah tengah malam, kita sudah alhamdulillah sudah midnight meals, saatnya kita bobo. Tapi teman-teman tahu nggak teman-teman bahwa sebenarnya tidur bobo itu sebenarnya adalah mati. Jadi Allah mengatakan
Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah menggenggam atau mematikan atau menggenggam nyawa seorang yang sudah mati. Jadi Allah menggenggam nyawa seorang yang sudah mati. Wallati lam tamut fi manamiha. Dan menggenggam nyawa pula orang yang belum mati ketika dia tidur. Jadi ketika dia tidur, ketika seseorang itu tidur, Allah yang menggenggam nyawanya, teman-teman. Nah, kemudian Allah mengatakan fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Nah, kemudian Allah menahan, jadi tidak mengembalikan nyawa seseorang yang sudah Allah tetapkan kematiannya pada saat tidur itu. Tetapi Allah mengembalikan orang yang masih Allah tetapkan hidup, kemudian dikembalikan nyawanya, kemudian dia bangun sampai waktu yang ditentukan, teman-teman. Nah, maka dari itu, teman-teman, karena tidur itu adalah kematian atau disebut saudaranya kematian, akhul maut. Jadi kita dianjurkan untuk berdoa sebelum tidur, teman-teman. Doanya mungkin teman-teman sudah tahu dan insya Allah semua teman-teman sudah tahu ya, dan ini harus dipelajari, teman-teman. Karena ini basic banget dan setiap kita itu tidur. Jadi doanya Bismika Allahumma amutu wa ahya. Artinya, dengan namamu ya Allah aku mati, dan dengan namamu pula aku hidup. Jadi seandainya kita tidur kemudian kita tidak bangun lagi, tidur kita ini, kematian kita ini sudah atas nama Allah, teman-teman. Jadi kita sudah siap mati ketika kita akan tidur. Nah, teman-teman, saya juga ingin berbagi pengalaman tidur di kereta api eksekutif yang menurut saya paling nyaman ya. Jadi karena kita tidak punya kita tidak punya footstep ya, tidak punya pijakan kaki. Jadi biasanya kita naikin kaki ke kursi, teman-teman, seperti ini. Nah, lepas sepatunya, kemudian naikin kaki ke kursi seperti ini. Kemudian selimutan. Ini menurut saya ini tidur yang paling nyaman di kereta api eksekutif seperti ini. Selimutannya tuh nutupin semuanya. Jangan lupa di recline dulu. Oke, teman-teman, bobo dulu, teman-teman. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Baik, teman-teman, alhamdulillah bangun-bangun sudah pagi, teman-teman, sudah sampai di Jatinegara. Jam 4.52. Jadi kereta api kita terlambat, teman-teman, karena seharusnya sampai di Gambir jam 4.45, teman-teman. Sudah kita bahas tadi, kalau kita tidur dianjurkan untuk berdoa karena kita akan menghadapi kematian dan kita tidak tahu kematian itu akan sementara sampai kita bangun kembali atau tidak akan bangun kembali. Nah, setelah kita bangun, maka kita dianjurkan kembali untuk bersyukur karena kita telah diberikan kehidupan kembali dengan membaca Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah Ia mematikan kami, dan kepadanya lah, kepada Allah lah kami akan dikembalikan. Nah, teman-teman, ada juga yang belum kita tadi ceritakan. Jadi pasar penumpang kereta api Pandalungan. Jadi pasar kereta api Pandalungan itu, Pandalungan kan melayani rute Jember Gambir, Jember Jakarta. Nah, ini sebenarnya rute baru bagi PT KAI. Sebelumnya tidak ada rute sejauh ini dan tidak ada rute dari Jember langsung ke Jakarta. Jadi selama ini
kita selalu transit teman-teman, dan kita bisa pilih-pilih transitnya di mana. Nah, setelah ada kereta api Pandalungan, tetap pasar penumpangnya tetap Jember sampai Surabaya, tetapi tidak sampai full. Kemudian full dari Surabaya sampai Jakarta. Jadi pasarnya tetap terpecah bagi dua, Surabaya Jember, Jember Surabaya, dan itu pun tidak full rata-rata. Kemudian relatif penuh, relatif full itu di pasar Surabaya Jakarta. Jadi tetap terpecah seperti ini, walaupun rute Pandalungan dari Jember ke Jakarta. Jadi tidak tahu ya apa pertimbangan PT KAI mengadakan rute kereta Pandalungan ini. Baik teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai Gambir, dan sampai sini perjalanan kita, dan insya Allah kita akan bertemu lagi di perjalanan berikutnya atau video berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.